Ya, kalau melihat apa yang tertulis di baliho kami, itu tertulis kita menang. Kita menang ini sebuah doa. Kita adalah Skiman Hatta, menang adalah membangun Sintang menuju Sintang sehati. Nah, itu Sintang sehati masuk ke dalam satu visi misi yang kami akan lakukan ketika rakyat memberikan sebuah amanat untuk kita, yaitu dalam misinya. Saya singkat cerita, yang pertama adalah berkaitan dengan sejahtera, yang mengikat diri dengan satu kekuatan yang mensejahterakan rakyat. Saya tidak bacakan semua karena debatnya adalah pada tanggal 1 yang resmi kan. Yang kedua adalah keharmonisan. Harmonis ini upaya kita untuk meningkatkan ya hubungan antar suku dan bangsa, tidak membedakan suku dan bangsa, itu menjadi sebuah komitmen bagi kita. Dalam rangka maju pun kami berdua Pak Hatta tidak membawa jargon suku dan agama, karena membangun tidak cukup hanya memandang kepada salah satu suku. Kita harus memandang semuanya adalah merupakan rakyat Sintang. Yang hadir di Sintang ini dan yang hidup di Sintang adalah masyarakat pribumi semua. Yang berikutnya yang terbaik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang bersih, berintegritas, berprestasi, dan secara terbuka. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, peningkatan penegakan supremasi hukum, yaitu yang kita maksudkan terbaik. Inovatif adalah peningkatan pembinaan masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Nah, ini gambaran singkat. Ya, Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada jurnalis yang memiliki inisiatif untuk membuka ruang diskusi, mempertajam visi misi dari kandidat ya yang bertarung dalam pilkada kali ini di Kabupaten Sintang. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik ya, di mana publik bisa mengetahui masing-masing pemikiran, masing-masing pengalaman ya kandidat dalam menghadapi, menyelesaikan ya, dan tentu kemudian memiliki visi misi untuk lingkungan hidup dan bencana. Saya Yohanes Lumpak SPD MM dari 03, jelas dalam visi kita yaitu terwujudnya Sintang Baru. Sintang Baru itu pertama mandiri, kedua berdaulat, mengayomi, kerja ikhlas, adil dan cepat ya. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat bedorok. Bedorok itu adalah gotong royong ya. Nah, saya kira kehidupan masyarakat kita hari ini, bedorok atau gotong royong adalah cara terbaik mereka bertahan. Mereka berladang dengan cara bedorok, mereka pergi ke satu ladang kemudian bergilir ke ladang yang lain. Ini adalah semangat yang terus hidup dan bagian dari melestarikan lingkungan, dan itulah sebenarnya yang harus kita kembangkan ya. Nah, visi itu kita wujudkan dalam 7 bilah mandau mengkilat. Yang pertama itu mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur secara adil dan merata, yang kita turunkan menjadi Sintang lancar, Sintang terang, Sintang jernih, dan Sintang ngenyan. Ya, Sintang ngenyan ini yang bagus ya, untuk ini bagian juga dari melestarikan lingkungan, karena kita akan membangun lanting-lanting di tepi sungai, di sepanjang sungai. Ini bagian kita mau supaya sungai ini bisa menjadi tempat rekreasi baru ya bagi masyarakat. Yang kedua, kita punya misi meningkatkan kesejahteraan yang berpijak pada ekonomi kerakyatan, berlandaskan semangat pemberdayaan dan bedorok. Jadi ada semangat pemberdayaan di dalam, itu bagian untuk mensejahterakan rakyat. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan pendidikan yang tuntas dan berkualitas. Yang keempat, meningkatkan pelayanan kesehatan yang mengedepankan upaya promotif dan preventif. Yang kelima inilah kita punya isu khusus ya mengenai lingkungan hidup, yaitu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan menjunjung tinggi martabat masyarakat hukum adat. Jadi kita meletakkan ya
mengenai lingkungan hidup itu satu misi sendiri, ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Yang keenam, kita punya misi itu melaksanakan efektivitas birokrasi untuk pelayanan publik yang prima, ya. Yang ketujuh, menciptakan tatanan masyarakat yang aman dan adil, ya. Aman penting untuk kita semua suku, semua bangsa. Ini pasti, ya, kita ingin sebuah tempat yang aman dan kita harus menjadikan Sintang ini aman untuk semua, ya. Berlandaskan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan, kita sebagai makhluk hidup, ya, sebagai makhluk Tuhan, kita yang harus, ya, dengan iman kita yang kuat, dan kita harus satu dengan lain harus hidup berdampingan. Nah, terkait dengan, ya, misi kita mengenai lingkungan, saya bertanya, ya, yaitu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan menjunjung tinggi martabat masyarakat hukum adat, ya. Apa, ya, apa misi, apa tujuan akhir atau goal dari misi ini, ya. Jelas itu untuk memastikan, ya, Sintang ini harus dikelola secara adil dan lestari, ya. Itu dulu poinnya, ya. Nah, saya lama di Wahana Lingkungan Hidup, ya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia itu saya dulu direktur di Kalimantan Barat, ya. Itu adalah sebuah jaringan lembaga lingkungan hidup internasional yang berada di 63 negara, ya. Nah, Indonesia salah satu, ya. Friend of all, ya. Jadi itu sebuah lembaga yang sangat besar dan sangat peduli dengan lingkungan hidup, ya. Dari dulu kita sudah bekerja bagaimana memastikan, ya, Kalimantan Barat ini termasuk Sintang sebagai jantung dunia, memastikan bahwa, ya, hari ini hutan yang di tempat kita ini harus dilindungi, ya, dipastikan harus tetap ada, ya, sehingga kemudian, karena begini, ya, kalau kita tidak mengelola lingkungan secara lestari, jatuhnya adalah bencana akan datang dengan kita. Kalau hari ini terjadi banjir, itu sebuah kebijakan masa lalu yang, ya, tidak pro lingkungan hidup, itu sudah pasti, ya. Jadi tidak mampu melawan, ya. Ada dua di dunia ini tidak mampu dilawan. Adalah masalah, ya, kalau kita tidak mengelola lingkungan hidup atau kita tidak mampu mengelola adat istiadat, pada akhirnya, ya, bencana itu akan datang dengan sendirinya, ya. Itu tidak mampu dilawan oleh manusia, ya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau begitu supaya hutan ini kita tetap pelihara? Nomor satu, mempercepat proses pengakuan hukum adat, pengakuan hak masyarakat adat, ya, dan hutan adat. Itu dulu, ya. Hak masyarakat adat dan hutan adat itu harus diakui, ya. Kalau nggak diakui, karena mengapa? Karena masyarakat itu punya kelihayan. Masyarakat kita di kampung-kampung hari ini punya, ya, kebiasaan, ya, sudah punya budaya, ya, sudah punya kemampuan melestarikan lingkungan hidup, sudah, tetapi tidak diakui, kawasannya pun tidak diakui. Oh, jelas ini programnya Pak Jokowi. Pak Jokowi meminta supaya Kalbar saja dia minta, ya, itu 1,5 juta hektar mestinya kawasan hutan lindung ini untuk bisa menjadi kawasan untuk hutan adat, ya, salah satunya, ya. Nah, itu sudah diminta sama Jokowi, tapi kita ini enggak bergerak-gerak, ya. Hari ini saya kira Bupati Landak yang agak cepat. Bupati Landak itu kemarin melepaskan hampir 200.000 hektar, ya. Punya kita sini ada, tetapi masih belum cepat bergerak, ya. Harusnya yang kawasan ini memang harus diakui sebagai hutan adat, sehingga kemudian kita bisa, ya, dan mungkin melalui kemudian APBD, ya, kabupaten bisa mengelola ini, ya, ketika kita mau memasukkan desa produktif di dalamnya, karena itu kemudian menjadi kawasan hutan adat, ya, yang dilindungi, ya, dan diakui serta dikelola oleh masyarakat setempat dengan baik. Pecinta kopi, nah, itu jadi nanya nih. Saya M174 UI, jadi saya pecinta jalan, pecinta alam, anggota Mapala UI nomor 174. Dokter, kebetulan jadi bupati, sekarang sedang cuti, maju kembali.
Saya percaya bahwa budaya itu lahir dari semesta, dari alam. Dia murni, dia rendah hati. Itu budaya kita yang akan membentuk sikap kita menjalani hidup ini. Saya pecinta sisir tanah, ya, Bagus Danto ya. Sisir tanah, ada lagu Sang Jalan namanya. Disclaimer pertama saya adalah kalau ada hal baik yang saya sedikit cerita nanti, entah sekarang maupun dalam diskusi, itu adalah hasil kerja saya dengan Pak Wakil Bupati Pak Asgiman, dengan seluruh jajaran pemerintahan dan seluruh masyarakat sipil yang terlibat untuk menyusunnya. Disclaimer yang kedua adalah sejak awal saya dengan Pak Asgiman ketika menjabat, ketika memimpin, memilih dua pendekatan. Yang pertama namanya tujuan pembangunan berkelanjutan, limit waktunya 2030. Yang kedua adalah open government, keterbukaan pemerintahan, waktunya juga 2030. Apa yang saya sampaikan pada visi misi, melanjutkan visi misi saya pertama dengan Pak Asgiman, cerdas, sehat, sejahtera, maju, religius, tata kelola pemerintahan, pastilah dalam bingkai dua pendekatan tadi, pembangunan berkelanjutan dan open government. Suatu saat yang kita inginkan Sintang ini ada 4 hal. Demokrasinya yang berkualitas, bahwa Sintang adalah rumah besar buat seluruh komponen bangsa, bahwa siapapun yang ada di Sintang berhak mengartikulasikan keinginannya lewat proses demokrasi, dan bahwa pemerintah itu we cannot stand alone, kita nggak bisa kerja sendirian kalau tidak dibantu oleh seluruh masyarakat. Demokrasi yang berkualitas. Yang kedua adalah pembangunan pertumbuhan yang inklusif, yang tidak milik satu orang saja, satu golongan saja, tapi seluruhnya harus sama-sama maju. Di buntut purun ujung Sungai Ambalau, Palajungai ujung Melawi, Sungai Seria, Nangabayan, kalau Hulu Ketungo malah di Mungu Gelombang, harus sama-sama tumbuh inklusif. Kemudian pemerintahan yang dipercaya, jadi nggak ada tempat lah untuk korupsi, nggak ada tempat lah untuk eksploitasi dan sebagainya. Kemudian aturan yang dijalankan. Itulah cita-cita kita Sintang ke depan ini.